Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahannya kita bisa berkumpul di acara ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan untuk Semua, Mimpi atau Kenyataan. Teman-teman semua, pernahkah kita bertanya, apa arti sebuah bangsa tanpa pendidikan? Pernahkah kita benar-benar memikirkan nasib jutaan anak yang terbangun setiap pagi bukan untuk berangkat ke sekolah, tetapi untuk membantu orang tuanya mencari nafkah? Kita sering mendengar slogan, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Tetapi kenyataannya, pendidikan seringkali hanya menjadi hak bagi mereka yang mampu. Apakah adil jika pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh orang-orang yang beruang? Apakah ini yang dinamakan keadilan sosial? Setiap anak yang lahir di dunia ini dibekali dengan potensi yang hebat dan juga bakat yang luar biasa. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakatnya. Dan kesempatan terbesar itu adalah kesempatan untuk bersekolah. Kita patut berbangga dengan kemajuan fasilitas di kota-kota besar. Kita melihat siswa yang mengakses pembelajaran dengan teknologi terbaru dan internet dengan berkecepatan tinggi. Namun, kita harus berani melihat sisi sebaliknya. Di pedalaman, di daerah terpencil, ada anak-anak yang belajar di bawah cahaya lampu minyak seadanya. Dengan buku-buku yang telah usang dan juga gedung sekolah yang sudah rapuh dan atapnya bocor, ini semua adalah kontras sosial yang nyata di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, ada lebih dari 2 juta anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mereka tidak malas, tetapi mereka terpaksa putus sekolah karena tidak mempunyai biaya. Sekolah yang jauh dan juga fasilitas di daerahnya yang sangat minim. Mereka dipaksa dewasa terlalu cepat dengan bekerja menggantikan waktu belajar. Ini adalah bukti nyata bahwa cita-cita pendidikan untuk semua saat ini masih menjadi mimpi. Teman-teman semua, pendidikan bukan hanya sekedar nilai di rapat atau di selembar ijazah. Pendidikan adalah jalan kita menuju perubahan. Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk melawan kebodohan dan juga kemiskinan. Dengan bersekolah, anak dari keluarga biasa bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang guru, atau bisa menjadi pemimpin yang hebat untuk mengubah nasib mereka. Pendidikan memberi mereka kekuatan untuk memilih masa depannya sendiri. Untuk mewujudkan pendidikan untuk semua, ini bukan hanya tugas seorang gubernur atau menteri saja. Ini merupakan tanggung jawab kita semua. Kita semua yaitu bagian dari rantai perjuangan. Kita bisa memulai dari hal yang sangat sederhana seperti membantu teman kita ketika kesulitan belajar, kemudian menyumbangkan buku atau alat tulis untuk mereka yang membutuhkan, terus mengajak anak-anak di sekitar kita untuk belajar bersama, dan juga memberi mereka semangat agar tidak mudah menyerah. Karena pendidikan untuk semua tidak hanya terwujud dengan banyak bicara, tapi kita harus dengan aksi yang nyata. Teman-teman semua, sekarang saatnya kita berhenti untuk bertanya-tanya apakah pendidikan untuk semua hanya sebuah mimpi. Karena jawabannya ada di tangan kita sendiri. Apakah kita mau diam saja atau kita mau bergerak? Mari kita wujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Mari kita bantu agar setiap anak di Indonesia bisa belajar, bisa bermimpi, dan bisa mengubah masa depan mereka.
Mulailah dari lingkungan terdekat kita dan dari tindakan sederhana yang bisa membawa perubahan. Karena setiap anak yang belajar adalah harapan bagi masa depan bangsa. Dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi cahaya bagi Indonesia di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.